Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika meminjam uang ke teman. Tapi ini bukan sekedar sopan santun biasa loh. Kita akan lihat dari sudut pandang fikih muamalat. Penasaran kan? Oh iya, sebelum kita lanjut, kenalan dulu ya. Materi ini disiapkan oleh saya, Ahmad Yusuf. Dan pembahasan kita kali ini adalah bagian dari studi saya di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke, cukup perkenalannya. Yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Coba deh bayangin, kamu lagi asik-asik di sekolah, pas mau bayar jajan baru sadar dompet ketinggalan. Pernah kan? Pasti panik, bingung, dan solusi pertama yang muncul di kepala apa coba? Yap, pinjem teman. Tapi, nah ini dia pertanyaannya. Gimana caranya pinjem uang tapi pertemanan kita tetap aman dan gak jadi rusak? Tenang aja, Islam itu keren banget loh. Lewat fikih muamalat, ternyata udah ada solusinya. Ada panduannya biar kita bisa saling tolong-menolong tanpa ada yang merasa dirugikan. Justru kalau caranya benar, persahabatan kita malah bisa jadi makin erat. Nah, biar gampang ingetnya, kita sebut aja ini 5 aturan emas meminjam. Simple, padat, dan jelas. Yuk, kita kupas tuntas satu persatu. Pertama, pinjamlah untuk kebutuhan yang benar-benar penting ya, bukan buat gaya-gayaan. Ini soal tanggung jawab. Kedua, minta dengan sopan. Ingat, temenmu itu nolongin karena peduli, bukan karena dipaksa. Ketiga, dan ini krusial banget, niat yang tulus dari awal buat mengembalikan. Kepercayaan itu dasarnya di sini. Keempat, tepat waktu. Kalau janji besok, ya usahain besok. Ini bukti kamu menghargai janji. Terakhir, yang sering banget kelewat, jangan lupa bilang terima kasih. Kata sederhana tapi maknanya dalam banget. Oke, biar makin kebayang, kita lihat contoh nyata aja yuk. Kita masuk ke cerita Andi dan Budi. Kita lihat bagaimana 5 aturan emas tadi berjalan di dunia nyata. Nah, perhatiin deh cara Andi ngomong. Sopan kan? Jumlahnya jelas dan langsung kasih kepastian kapan mau balikin. Keren! Nggak ada maksa-maksa, cuma minta tolong dengan baik dan jelas. Terus gimana kelanjutannya? Persis seperti janjinya. Keesokan harinya, tanpa perlu ditagih, tanpa perlu diingetin, Andi langsung mengembalikan uangnya. Nah, disinilah momen kepercayaan itu mulai dibangun. Hasilnya, wah, Budi jelas senang uangnya kembali. Tapi, lebih dari sekedar uang, dia jadi makin percaya sama Andi. Dia merasa dihargai. Pertemanan mereka bukannya renggang, malah jadi makin solid. Inilah tujuan utama dari etika ini. Oke, tadi kita udah bahas dari sisi yang minjem. Sekarang kita putar posisinya. Gimana kalau kita yang jadi Budi? Kita yang ngasih pinjaman. Jangan salah, yang minjeminnya juga ada etikanya loh. Jadi, ini kuncinya ada di kedua sisi. Buat kamu yang minjam, kalau emang mentok belum bisa bayar, jangan menghilang. Jujur aja, ngomong terus terang dan minta kelonggaran waktu. Itu jauh lebih baik. Nah, buat kamu yang minjemin, kalau mau nagih, ya ingetin baik-baik. Jangan mempermalukan temanmu di depan umum. Sabar dan beli ke lapangan kalau dia emang lagi kesulitan. Pada akhirnya, semua aturan ini bukan cuma soal uang teman-teman. Muaranya cuma satu. Gimana caranya kita jadi teman yang hebat dan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita simpulkan, fikih muamalat ini ngajarin kita 3 pilar utama. Jujur, artinya ngomong apa adanya. Amanah, artinya bisa dipegang omongannya, bisa dipercaya. Dan bertanggung jawab, artinya siap menanggung konsekuensi dari perbuatan kita. 3 hal ini bukan cuma soal uang, tapi kunci jadi pribadi yang hebat dimanapun. Jadi, hal terpenting yang bisa kita ambil dari sini adalah kejujuran dan sikap amanah itu fondasi dari pertemanan sejati. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan dari seorang sahabat, wah itu harganya tak ternilai. Baiklah, itu dia pembahasan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Jadi ingat, lain kali kalau ada urusan pinjam-meminjam, yang paling penting itu bukan nominalnya, tapi kepercayaan yang harus dijaga. Jaga baik-baik pertemanan kalian ya. Sampai jumpa.